Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian. Semoga kita bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Kita bertemu lagi dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Pada bab 2 ini kita belajar tentang akidah dengan tema lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala yang sangat indah namanya. Mari kita lihat tujuan pembelajarannya. Setelah kita mempelajari tentang tema tersebut tadi, siswa diharapkan dapat 1. Menunjukkan dalil nakli dan akli terkait dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengidentifikasi perilaku beriman kepada Allah. Yang ketiga, menyebutkan pengertian al-asmaul al-husna dalam arti al-alim, al-khabir, al-as-sami dan al-basir. Kemudian menjelaskan makna Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir, mengidentifikasi perilaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mencontohkan perilaku yang mencerminkan keteladanan dari sifat Al-Asmaul Al-Husna. Dalam hal ini Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Anak-anakku sekalian, pernahkah kamu merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga perasaanmu merasa begitu tenang? Pernahkah kamu merasa jauh dengannya sehingga jiwamu terasa hampa? Berbahagialah orang-orang yang hatinya merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang semacam ini akan merasakan ketenangan dan kebahagiaan di dalam diri mereka. Sebaliknya, ketika seseorang hatinya merasa jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan senantiasa diliputi kegelisahan. Agar kita bisa menjadi orang yang hatinya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, perlu belajar mengenai bagaimana caranya agar dekat dengannya. Salah satu caranya adalah dengan lebih mengenalnya. Allah Subhanahu wa taala dapat dikenali melalui nama-namanya yang indah. Dengan mengenal kemudian berlanjut memahami nama-namanya yang indah tersebut. Menjadi orang yang beriman bukan persoalan yang ringan atau mudah. Sebagai manusia yang memiliki pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa taala, iman menjadi sangat penting. Pertama kita membahas tentang iman kepada Allah di poin A. Pada dasarnya, manusia memerlukan bekal untuk mengarungi kehidupan di dunia maupun akhirat. Iman merupakan bekal utama bagi seseorang untuk menentukan arah kehidupannya. Secara harfiah, iman berarti percaya. Sedangkan menurut istilah, iman berarti percaya dan meyakini dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan, dan membuktikan dengan perbuatan. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan pokok dari seluruh iman yang tergabung dalam rukun iman. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan rukun iman yang pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam salah satu ayat Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya Muhammad dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa yang ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Quran Surat An-Nisa ayat 136. Tanda-tanda adanya Allah Subhanahu wa taala. Jika kamu memerhatikan kehidupan alam ini dengan seluruh isinya, maka akan menghantarkan kita kepada sebuah pertanyaan. Sebenarnya, siapa gerangan yang menciptakan dan mengatur ini semuanya? Begitu pula jika kamu perhatikan planet-planet yang ada dengan miliaran bintang yang berjalan sesuai dengan jalurnya masing-masing, tanpa ada yang berbenturan satu dengan yang lainnya, maka bisa kita simpulkan
Hanya kekuatan dan kekuasaan yang maha perkasalah yang mampu mengatur itu semua. Sebagai orang yang beriman, pasti dan harus meyakini bahwa di balik itu semua ada zat yang berperan menjadikan seluruh kejadian tersebut zat yang maha perkasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keimanan seseorang itu bisa tebal dan bisa tipis, bisa bertambah atau berkurang. Salah satu cara untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan memahami nama-namanya yang baik dan indah. Kita sering mendengar nama-nama indah itu dengan sebutan Al-Asmaul Al-Husna. Mari kita bahas tentang makna Al-Asmaul Al-Husna. Al-Asmaul Al-Husna atau biasa yang kita sebut dengan Asmaul Husna artinya nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenalkan dirinya dengan nama-namanya yang baik sesuai dengan firman-Nya dalam Quran surat Al-A'raf ayat 180. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wazurul lazi nayalhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Artinya, dan Allah memiliki al-asmaul al-husna, nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebutnya al-asmaul al-husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baik atau Asmaul Husna itu berjumlah 99 nama. Barang siapa yang menghafalnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasukkan ke dalam surganya. Pada bab ini, hanya 4 Al-Asmaul Husna yang akan kalian pelajari, yaitu Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Setelah mempelajari topik ini, kalian diharapkan dapat menjelaskan makna keempat Al-Asmaul Husna tersebut dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita bahas Al-Asmaul Husna yang pertama, yaitu Al-Alim. Al-Alim artinya maha mengetahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengetahui yang tampak atau yang gaib. Pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Segala aktivitas yang dilakukan oleh makhluk diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan peristiwa yang akan terjadi pun sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tanpa batas. Perlu kalian ketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita untuk menggali ilmu sebanyak-banyaknya agar kalian dapat mengetahui ciptaannya, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menyukai orang-orang yang rajin mencari ilmu pengetahuan dan mengamalkannya. Perilaku yang dapat diwujudkan dalam meyakini sifat Allah Al-Alim adalah kita harus terus-menerus mencari ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara belajar dan merenungi ciptaannya. Tetapi ingat, penting juga untuk diperhatikan bahwa kita tidak boleh merasa paling pandai. Orang berilmu itu harus tetap rendah hati, seperti pohon padi, semakin berisi semakin merunduk. Asmaul Husna yang kedua adalah Al-Khabir. Al-Khabir artinya maha waspada atau mengetahui perkara yang tersembunyi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan miliaran makhluk dengan berbagai ragamnya. Semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan detail, penuh kecermatan dan kewaspadaan, baik secara lahir maupun batin. Tidak ada satupun ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang salah sasaran. Ini menandakan bahwa Allah maha waspada. Allah dapat mengetahui secara detail apa yang dikerjakan makhluknya. Perilaku yang dapat diwujudkan bagi orang yang percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha waspada adalah hendaklah kita harus waspada dan cermat terhadap apa yang kita lakukan atau yang akan kita lakukan. Kita harus waspada dan cermat dalam melaksanakan kegiatan, baik di sekolah, di rumah, maupun di tempat lainnya.
Orang yang waspada akan mendapatkan hasil maksimal dan tidak akan menyesal di kemudian hari. Asmaul Husna yang ketiga adalah As-Sami'. As-Sami' artinya maha mendengar. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mendengar semua suara apapun yang ada di alam semesta ini. Pendengaran Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terbatas. Tidak ada satupun yang suara yang lepas dari pendengarannya, meskipun suara itu sangat pelan. Perilaku yang mencerminkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki sifat maha mendengar adalah kita harus berupaya agar segala yang kita ucapkan merupakan perkataan yang baik dan berguna. Karena kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mendengar segala yang kita ucapkan, bahkan yang masih terbesit di dalam hati pun didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. As-Sami' juga bisa diteladani dengan cara menjadi orang yang peka terhadap informasi. Sebagai generasi Muslim, kalian tidak boleh ketinggalan informasi. Di samping itu, kalian harus terus berlatih untuk dapat memilah informasi yang baik dan yang buruk, yang hak dan yang batil. Asmaul Husna yang keempat adalah Al-Basir. Al-Basir artinya maha melihat. Allah maha melihat segala sesuatu walaupun lembut dan kecil. Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat apa saja yang ada di langit dan di bumi. Bahkan seluruh alam semesta ini dapat dipantau. Perilaku yang mencerminkan keyakinan bahwa Allah maha melihat adalah hendaklah kita berusaha semaksimal mungkin untuk dapat melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam ini sebagai bahan renungan akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diajarkan untuk pandai dan cermat dalam memandang berbagai persoalan di sekeliling kita. Namun jangan lupa kita juga harus selalu introspeksi diri untuk melihat kelebihan dan kekurangan kita sendiri agar hidup menjadi lebih terarah. Sungguh hal ini sangat indah untuk diamalkan. Mari kita lihat hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara meneladani Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari adalah mencintai ilmu pengetahuan, selalu gigih dalam mencari ilmu, dalam melakukan pekerjaan ingin selalu yang sempurna, teliti dalam berbuat maupun mendengarkan apa yang dikatakan orang lain sebagai masukan, dan selalu melihat dan mengamati dampak yang akan terjadi dan mampu mengatasinya. Orang yang beriman tentu merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena merasa dekat, dia berusaha taat, menjalankan perintah dan menjauhi segala larangannya. Sungguh bahagia dan beruntung manusia yang bisa seperti ini. Jadi, orang yang beriman akan mendapatkan berbagai keuntungan, antara lain sebagai berikut. 1. Mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dijelaskan dalam Quran surat Al-Mu'min ayat 51. Yang kedua, hati menjadi tenang dan tidak gelisah. Hal ini dijelaskan dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Yang ketiga, sepanjang masa hidupnya tidak akan pernah merasa rugi. Sebaliknya, tanpa dibekali iman sepanjang usianya diliputi kerugian. Hal ini dijelaskan dalam Quran surat Al-Asr ayat 1-3. Demikian sampai di sini anak-anakku sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Kita bertemu lagi. Anak-anakku sekalian, ada soal tagihan sebanyak 10 nomor yang akan kalian kerjakan. Silakan mengerjakannya dan dikirimkan kepada Ibu melalui grup WhatsApp.